you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah Jumat Agung Sekolah Minggu GKT Trinity. Nah adik-adik, pada hari ini kita mengingat peristiwa di mana kasih Allah Dia nyatakan yang begitu besar dalam hidup kita, di mana Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib menyelamatkan kita orang berdosa. Sebelum kita masuk jauh ke dalam ibadah ini, kita angkat pujian terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan penuh rasa syukur dan kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang
bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami boleh kembali datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini dari rumah, kiranya Engkau berikan hati yang bersuka cita dan bersungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh kembali mengingat bagaimana Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami, di mana itu adalah kasih-Mu yang begitu besar Engkau nyatakan kepada kami orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita angkat satu pujian lagi, Yesus disalib. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, lepaskan bebanku. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, lepaskan bebanku. Nah, adik-adik, dari lagu ini kita belajar bahwa Yesus disalib itu karena kasih Yesus yang sangat besar. Yesus mencintai kita anak-anaknya. Yesus mau merelakan nyawanya untuk menebus kita umatnya yang berdosa. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita angkat lagi satu pujian, Yesus Sahabatku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali ya hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah sekolah minggu. Pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Dosa aja kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena pertolongan dan kasih-Mu, anak-anak sekolah minggu boleh beribadah pada pagi hari ini. Tolonglah anak-anak sekolah minggu yang ada, sehingga mereka boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik pada pagi hari ini. Mereka boleh merenungkannya di dalam hati mereka, sehingga itu boleh menjadi bekal mereka ke depannya ya Allah. Sehingga mereka boleh semakin mengenal akan Engkau di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau dengan baik ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
Waktu cerita sekolah minggu pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Dan cerita kita hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-15. Adik-adik boleh membuka Alkitab di rumah dan mengikuti cerita kita pada pagi hari ini. Dan cerita hari ini adalah kelanjutan dari cerita kita yang minggu lalu. Minggu lalu sudah dijelaskan bahwa Tuhan Yesus pergi berdoa di Taman Getsemani. Dan di Taman Getsemani Tuhan Yesus ditangkap. Seorang muridnya yang bernama Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus dengan menyerahkan Tuhan Yesus ke tangan pemimpin-pemimpin agama, sehingga mereka mempunyai kekuatan untuk menangkap Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, tangannya itu dibelenggu atau diikat, dan mereka membawa Tuhan Yesus ke seorang gubernur yang bernama Pontius Pilatus. Ketika mereka sampai kepada Pontius Pilatus, Pilatus bertanya kepada orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus, "Mengapa kalian membawa orang ini kepadaku?" Dan orang-orang itu menjawab. Dia mengatakan bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Mereka menjawab demikian dengan maksud agar Pilatus menghukum Tuhan Yesus sebagai seorang pemberontak. Akan tetapi Pontius Pilatus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak memiliki salah. Tuhan Yesus tidak bersalah. Pontius Pilatus tahu bahwa mereka membawa Tuhan Yesus dan ingin menghukumnya karena mereka iri kepada Tuhan Yesus. Akan tetapi di luar rumah Pontius Pilatus telah banyak berkumpul orang-orang. Dan orang-orang tersebut mulai dihasut oleh pemimpin-pemimpin agama. Sehingga Pontius Pilatus menjadi ketakutan, takut melihat orang banyak yang sudah mulai marah tersebut. Dan Pilatus ingin menyenangkan hati orang-orang banyak. Akhirnya, karena ketakutannya, ia menyuruh orang-orang atau prajuritnya untuk menghukum Tuhan Yesus dengan mencambuk Tuhan Yesus, lalu membawa Tuhan Yesus menuju ke bukit Golgota untuk disalibkan. Dan pada pagi itu juga Tuhan Yesus dibawa menuju keluar kota Yerusalem, menuju ke bukit Golgota. Bukit Golgota adalah tempat di mana para penjahat dihukum, digantung di kayu salib. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus berjalan dengan memikul salibnya sendiri. Dia memikul salib yang begitu berat. Dan di kepala Tuhan Yesus itu dikenakan mahkota duri, sehingga kepalanya itu mengeluarkan darah. Adik-adik, ketika dia berjalan menuju ke bukit Golgota, banyak orang yang berdiri di pinggir-pinggir jalan. Banyak orang yang mengikuti juga dari belakang. Ada yang membenci Tuhan Yesus, tetapi ada juga yang mengasihi Tuhan Yesus. Murid-muridnya tidak hadir pada waktu itu, akan tetapi seorang muridnya yang bernama Yohanes ada di situ. Dan banyak juga wanita yang selama ini melayani Tuhan Yesus di dalam perjalanannya ada di situ menangisi Tuhan Yesus. Adik-adik, pada satu saat ketika Tuhan Yesus berjalan menuju ke bukit Golgota, Tuhan Yesus terjatuh. Karena kenapa? Karena dia sudah tidak berdaya. Tuhan Yesus sudah kelelahan memikul salibnya dan dia terjatuh, mengakibatkan Tuhan Yesus terjatuh. Dan kepala pasukan merasa kasihan melihat Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh kepala pasukan? Dia menyuruh seorang yang mau pergi ke Yerusalem untuk memikul salib Tuhan Yesus. Orang itu bernama Simon dari Kirene. Adik-adik, kira-kira sekitar jam 9 pagi, rombongan itu telah tiba di bukit Golgota. Mereka telah sampai di bukit Golgota. Di situ Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang penjahat. Dan
Tuhan Yesus tangannya itu dipaku, para tentara memaku tangannya dan kakinya. Tetapi di situ Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa seperti ini. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Adik-adik, di atas kepala Tuhan Yesus digantung sebuah papan yang bertuliskan, kenapa sampai Tuhan Yesus disalibkan. Ketika semua orang yang ada di situ lewat, orang-orang yang ada dapat membaca tulisan yang ada di atas kepala Tuhan Yesus. Tulisannya berbunyi seperti ini. Inilah Raja orang Yahudi. Adik-adik, tentara-tentara setelah selesai menyalibkan Tuhan Yesus dan dua orang penjahat yang berada di sebelah kiri dan kanannya, mereka duduk di bawah salib Tuhan Yesus. Pakaiannya mereka ambil dan dibagi-bagikan. Adik-adik, banyak orang berdiri di bawah salib Tuhan Yesus. Ada juga yang lewat dan melihat sebentar saja. Ada yang hanya numpang lewat dan melihat Tuhan Yesus. Mereka mengolok-olok Tuhan Yesus, mereka menghina Tuhan Yesus dengan berkata seperti ini. Turunlah dari salib itu, selamatkanlah dirimu. Bahkan pemimpin-pemimpin agama juga mengolok-olok menghina Tuhan Yesus. Mereka berkata begini, orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri ia tidak selamatkan. Baiklah Mesias Raja orang Yahudi, turunlah dari salib, supaya kami melihat dan percaya. Adik-adik, mereka tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus dengan rela ingin mati untuk mereka. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya bagi mereka. Mereka tidak tahu hal itu. Mereka tidak tahu Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan mereka. Bahkan penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus kiri dan kanan mengolok-olok Tuhan Yesus. Tetapi kemudian satu dari dua orang penjahat itu menyesal. Ia bahkan menegur kawannya dengan berkata, tidakkah engkau takut kepada Allah? Kita memang dihukum karena kejahatan dan pelanggaran kita. Tetapi orang ini tidak pernah berbuat salah. Dan kepada Tuhan Yesus, seorang penjahat yang di sisi Tuhan Yesus berkata begini, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan apa yang menjadi jawaban dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus langsung menjawab seperti ini. Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Wah, sungguh luar biasa ya janji Tuhan Yesus. Adik-adik, terik panas matahari itu sangat-sangat menusuk. Karena saat itu sudah menunjukkan jam 12 siang. Akan tetapi apa yang terjadi? Walaupun tengah hari, tiba-tiba semua orang terkejut. Karena kenapa? Terang di siang hari itu tidak bersinar lagi. Tiba-tiba menjadi gelap gulita. Dan lamanya gelap itu adalah 3 jam. Dan waktu itu banyak orang meraba-raba untuk bisa pulang ke rumah mereka masing-masing karena ketakutan. Tetapi tidak semua orang pulang menuju ke rumah mereka. Di bawah salib itu berdiri kepala pasukan yang ditugaskan untuk menjaga 3 orang yang disalibkan, menjaga Tuhan Yesus dan 2 orang penjahat yang di sisinya. Dia harus tetap tinggal di Golgota untuk menjaga mereka. Dan kepala pasukan itu belum pernah mengalami sesuatu seperti yang sedang terjadi pada saat itu. Adik-adik, sesudah 3 jam
terdengar suara Tuhan Yesus di dalam gelap gulita itu berkata seperti ini. Tuhan Yesus berkata, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Dalam bahasanya sendiri yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, waktu itu Tuhan Yesus merasa semua dosa orang di dunia ini tertanggung atau ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas dirinya. Terlalu berat rasanya Tuhan Yesus rasakan. Tetapi orang-orang yang masih ada di bawah salib itu mengambil bunga karang dan mencelupkannya ke dalam anggur yang asam dan memberikannya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus hanya meminum sedikit. Kemudian Tuhan Yesus berseru lagi sekali lagi. Tuhan Yesus sekali lagi berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus mati karena kenapa? Dia sudah menyerahkan nyawanya. Dan pada saat itu terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan gelap gulita, tidak ada lagi, cahaya mulai berterang, matahari mulai bersinar, dan semuanya kembali seperti semula. Adik-adik kepala pasukan yang mendengar dan melihat apa yang terjadi berkata seperti ini, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Adik-adik, sesudah itu kepala pasukan dipanggil oleh Gubernur Pontius Pilatus untuk memberi laporan. Apakah benar-benar Tuhan Yesus yang disalibkan sudah mati? Pilatus bertanya kepadanya, "Betulkah dia sudah mati?" Dan kepala pasukan itu menjawab, "Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bahwa ia adalah seorang benar anak Allah. Dia sudah mati." Dan Pilatus diam sebentar. Dan kemudian ia berkata kepada seorang bapak yang berdiri menunggu di situ, "Yusuf, aku mengabulkan permintaanmu." Bapak yang menunggu itu adalah Yusuf. "Pergilah turunkan mayat Tuhan Yesus dari salib dan kuburkan." Adik-adik, Yusuf adalah salah satu teman dari Tuhan Yesus. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh gubernur pada waktu itu. Bersama dengan teman-temannya yang lain, mereka menurunkan mayat Tuhan Yesus, membungkusnya dengan kain lenan, dan membawanya ke kuburan. Kubur itu digali dalam bukit batu, tetapi belum pernah dipakai untuk menguburkan orang. Dan di situ mereka meletakkan Tuhan Yesus. Adik-adik, tubuh Yesus dibaringkan di dalam kubur tersebut, lalu sebuah batu besar dipakai untuk menutup kubur tersebut. Maria Magdalena dan seorang wanita yang lain bernama Maria memperhatikan dengan sungguh-sungguh di mana Tuhan Yesus dikuburkan. Dan mereka ingin kembali di lain waktu. Adik-adik, cerita hari ini adalah cerita yang sungguh-sungguh sangat sedih, tetapi juga sangat indah. Karena kenapa? Dari cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita manusia. Kita adalah orang-orang berdosa yang sebenarnya harus dihukum. Tetapi Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang besar menyerahkan nyawanya untuk mati di atas kayu salib. Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mengampuni kita, Dia mengasihi kita, Dia menebus kita dengan darah-Nya. Darah-Nya yang sangat mahal untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita disucikan, kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita menjadi orang benar di hadapan Allah.
Sungguh ini adalah satu peristiwa yang besar yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi kita orang-orang berdosa. Bukti kasih Allah kepada kita, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mati menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, sekian cerita kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, pagi hari ini kami, anak-anak sekolah minggu, telah selesai mendengarkan cerita. Tolonglah kami untuk memahami dengan baik cerita firman Tuhan, sehingga iman anak-anak sekolah minggu yang ada boleh bertumbuh dan mereka boleh semakin mengenal Engkau dan kasih mulia Allah. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah, sampai ketemu di minggu depan.